Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Saya sendiri Muslim dari SDN Samudra 02. Saya Hasanuddin Awaludin dari SMPN 4 Cibitung. Saya Ahmad Zainal Mutakin dari SMAN 2 Cibitung. Kami akan mempraktekkan tugas dari modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Pak Muslim. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Hasan nih, Ya. sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat bahwa yang hari ini Pak Hasan akan melakukan coaching Ya. terhadap Pak Zainal atau bersama dengan Pak Zainal, ya. Nah, namun sebelum Bapak melaksanakan atau melakukan coaching tersebut, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang berkaitan dengan pelaksanaan coaching nanti. Nah, yang pertama Pak Hasan mengenai rubrik penilaian Pak Hasan mengenai ketika nanti berjalannya proses coaching, apa saja yang dinilai oleh Pak Hasan? Dalam proses coaching nanti tentang masalah rubrik penilaian, yang pertama adalah sebuah tujuan, Pak. Nah, yang kedua adalah sebuah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah tentang masalah perencanaan aksi, dan yang terakhir tentang masalah tanggung jawab. Oke, berarti sesuai dengan alur kita. Ya, ya Pak, Oke. sesuai alur kita. Nah, selanjutnya adalah, ya, kan dalam coaching itu ada beberapa kompetensi inti, Ya. Terus kompetensi inti itu apa aja yang akan Pak Hasan kembangkan dalam Yang proses coaching? kembangkan itu adalah kehadiran penuh, terus pertanyaan yang berbobot, Ya. dan menjadi pendengar aktif, Pak. Mendengarkan dengan aktif. Oh, tiga kompetensi inti. Tiga kompetensi. Nah, dari ketiga itu, ya, kira-kira kompetensi inti yang mana yang akan ditimbulkan atau yang akan dikembangkan lebih dominan? Nah, dari ketiga itu yang lebih dominan adalah pertanyaan yang berbobot Ya. dan kehadiran penuh, Pak. Gitu. Oke, baik Pak Hasan. Nah. Mudah-mudahan dengan alur kita tersebut, ya, coaching Pak Hasan bersama dengan Pak Zainal, ya, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, silakan Pak Hasan lanjutkan. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, boleh masuk? Ya, silakan. Bujana. Gimana kabarnya, sehat? Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah baik. Ya. Ya, Bujana. Ini kira-kira ada permasalahan apa, Pak Jenderal, ya di kemarin? Ya, jadi gini Pak, kebetulan beberapa hari ini kan saya sudah mengevaluasi kehadiran anak-anak Pak di Iya, kelas Pak, saya. kehadiran. Ya, tadi sebelum istirahat saya cross check Pak, ternyata masih ada beberapa siswa yang terlambat hadir di kelas Pak, gitu. Padahal sebelumnya sudah kita kasih peringatan, kita kasih penjelasan gitu Pak. Jadi seolah-olah anak ini nggak niat untuk belajar gitu Pak. Itu masalah yang pengen saya ceritakan ke Bapak gitu. Berarti tentang masalah kehadiran siswa, ya? Betul Pak. Ya, memang sudah banyak keterlambatan. Nah, terus untuk Bapak apakah sudah mengidentifikasi masalah tentang kehadiran ini, Pak? Sejauh ini saya baru berikan nasihat, mengingatkan mereka Pak, gitu, motivasi agar hadir tepat waktu, menjaga kedisiplinan gitu Pak. Sejauh ini baru itu sih yang saya berikan ke anak-anak, tapi masih aja belum ada perubahan Pak di beberapa siswa. Gitu. Nah, itu yang menjadi tidak ada perubahan, kira-kira kendalanya apa itu, Pak?
Sepertinya sih saya sih masih meyakini mereka bukan tidak termotivasi belajar, Pak. Jadi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan pihak orang tua, Pak. Boleh jadi anak itu punya permasalahan di rumah yang menyebabkan anak itu datang terlambat atau mungkin seolah-olah tidak siap untuk belajar, Pak. Itu rencana saya sih, saya akan ngobrol dulu dengan orang tua mereka gitu. Berarti rencana aksi Pak Jenderal itu untuk mengetahui tentang motivasi belajar anak dan juga akan merencanakan komunikasi terhadap anak. Iya. Nah, sejauh mana aksi Pak Jenderal tentang masalah memberikan motivasi ke anak atau juga mengkomunikasikan kepada orang tua? Ya, jadi biasanya mereka itu di sela-sela saya mengajar, saya panggil, Pak, siswa-siswa tertentu yang bermasalah dalam hal kehadiran atau keterlambatan. Saya panggil, saya ajak ngobrol berdua untuk mengidentifikasi penyebabnya. Tapi ini kan masih sumbernya dari mereka, Pak. Maka saya butuh sumber yang lain, salah satunya informasi yang akan saya dapatkan mungkin dari orang tua mereka, Pak. Gitu. Setelah saya dapatkan informasi dari orang tua mereka, saya kan bisa sumber informasi yang saya dapatkan lebih banyak, Pak. Berarti nanti mungkin saya bisa menyimpulkan gitu, Pak, penyebab mereka terlambat hadir atau bahkan tidak hadir di kelas, Pak, terutama pas pelajaran saya. Nah, itu bagus tuh Pak Jenderal ya. Rencana aksi Bapak ingin memanggil orang tua, memanggil anak-anak. Nah, selama ini sejauh mana tanggung jawab mereka tentang masalah ketidakhadiran itu, Pak? Mereka telah saya ajak dialog, telah saya berikan nasihat, saya berikan motivasi. Cuma ya itu tadi, Pak, masih aja mereka seolah-olah apa yang saya sampaikan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu, Pak. Tidak ada perubahan. Tapi memang ada beberapa siswa yang berubah, Pak. Setelah kita berikan peringatan, kita berikan ini konsekuensinya seperti ini, mereka berubah. Tapi ada beberapa siswa yang masih saja mengulang kesalahan yang sama. Nah, dari aspek kehadiran itu berapa persen, Pak? Sebelum Bapak awal sudah verifikasi nih tentang masalah ketidakhadiran siswa. Setelah itu Bapak sudah melaksanakan aksinya, pemanggilan orang tua. Nah, dari presentasi sebelum aksi perencanaan aksi Bapak dan setelah aksi Bapak berapa persen? Untuk yang sudah berubah, Pak, alhamdulillah. Yang saya inginkan mereka hadir tepat waktu, mereka mampu, Pak, hadir tepat waktu. Tapi yang beberapa orang ini, Pak, jangankan hadir tepat waktu, Pak, datang ke kelas aja kadang hadir, kadang tidak. Bahkan sebetulnya mereka ada di sekolah, Pak, cuma setelah istirahat mereka nggak masuk lagi gitu. Nah, bagi yang dia ke sekolah tapi tidak masuk, aksi Bapak selanjutnya apa tuh untuk mereka supaya bisa hadir? Iya, Pak, yang mau saya lakukan, Pak, itu tadi ya, setelah saya berbicara dengan orang tua mereka, saya akan menemukan jawaban dan informasi akurat, Pak, dari orang tua mereka, permasalahan apa yang terjadi dengan siswa tersebut sebetulnya di rumah, apa memang di rumah itu seperti itu, apakah orang tua mengetahui. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pembinaan secara ini, Pak, secara intensif dengan orang-orang tersebut gitu. Bukan mungkin ya, saya nanti akan melakukan dialog lebih intensif, Pak. Kemudian saya akan awasi juga mereka kehadirannya dari hari ke hari di pelajaran lain, apakah sama dengan ketika pelajaran saya. Jika sama, berarti kan permasalahannya sama, sumber masalahnya sama. Tetapi jika berbeda, mungkin ada masalah dengan pelajaran saya gitu. Dan itu akan yang saya lakukan nantinya, Pak, saya akan berbicara langsung dengan mereka
apa nih yang mereka inginkan gitu Pak, supaya mereka itu bisa merubah kebiasaan buruknya menjadi lebih positif, yang tadinya terlambat jadi tidak, yang tadinya sering hafal jadi sering masuk, jadi berubah gitu Pak. Saya akan ngobrol dari hati ke hati dengan mereka Pak. Ya, intinya sini sudah sampai tujuan Pak Jenderal ya. Dari mulai Pak Jenderal identifikasi masalah tentang kehadiran, tentang perencanaan aksi Pak Jenderal. Nah, berarti tanggung jawab Pak Jenderal itu adalah solusinya tadi pembinaan. Siap. Nah, Siap. dari pembinaan itu nanti akan menjadi sebuah perubahan sehingga anak-anak bisa hadir semua. Siap. Berarti tanggung jawab yang terakhir adalah solusi dari pembicaraan kita pada hari ini adalah pembinaan Pak Jenderal tentang yang tidak kehadiran siswa. Siap Pak. Siap Pak Jenderal ya? Siap. Oke. Siap. Saya Siap. akan mencoba Pak. Siap, Pak. Oke, itu Pak Jenderal ya. Baik, terima kasih Ya, banyak, siap, Pak. Pak Jenderal. Ya. Siap, terima kasih. Baik Pak Hasan, tadi saya juga mengamati ya, proses coaching yang Pak Hasan laksanakan bersama dengan Pak Zainal ya. Jadi setelah proses ini pun akan ada yang saya tanyakan ke Pak Hasan. Tadi ketika proses coaching, indikator apa sih yang lebih tercapai di situ dalam proses coaching tersebut? Dalam coaching tadi saya sudah melakukan alertif Pak. Ya, yang saya lakukan itu adalah tentang masalah identifikasi permasalahan tadi sudah, terus tentang tanggung jawab juga sudah, terus alertif identifikasi masalah, terus perencanaan aksi itu sudah terselesaikan, terlaksana semuanya Pak. Oke, saya juga tadi ketika saya mengamati proses coaching, memang saya juga melihat bahwa model alur cerita itu sudah dilaksanakan oleh Pak Hasan. Jadi sehingga proses coaching tadi itu berjalan dengan baik, ya. Ya, Pak. Itu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, terus lagi rencana aksi dan juga komitmen si coach ini terhadap apa sih yang akan dilaksanakan atau ide-idenya itu, ya. Sejauh mana sih tanggung jawabnya, semua saya lihat sudah terlaksana dengan baik. Terus selanjutnya kira-kira ada kompetensi lain enggak yang akan ditingkatkan, yang lebih ditingkatkan? Ya, kompetensi yang ditingkatkan itu tadi pertanyaan yang berbobot Pak ya, pertanyaan berbobot yang sudah saya sampaikan. Nah, saya juga di saat meng-coaching itu kehadiran penuh saya sehingga saya bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa melaksanakan coaching yang menurut saya lebih baik gitu. Oke, baik Pak Hasan, bagus ya. Mudah-mudahan ya, proses coaching ini juga akan menjadi langkah kita untuk menemukan atau membantu rekan kita dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat Pak Jenderal. Semoga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Oh ya Pak Jenderal, menurut sesuai jadwal hari ini Pak Jenderal akan melakukan coaching ya? Betul Pak. Kira-kira siapa yang mau dikira coaching Pak Jenderal? Untuk hari ini saya akan memberikan coaching kepada Pak Muslim Pak. Oh, Pak Muslim ya. Baik Pak Jenderal, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Jenderal di saat nanti coaching ke Pak Muslim. Pertanyaan yang pertama adalah rubrik penilaian apa sih dalam percakapan coaching nanti dengan Pak Muslim? Nanti yang akan saya gunakan adalah saya menggunakan konsep alur tirta Pak, Ya. dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga akan tetap mencoba membuat si coach itu terbina hubungan kemitraan gitu Pak,
Jadi saya akan membawa Pak Muslim itu menjadi seorang mitra, bukan seorang yang dimentori oleh saya. Baik. Berarti rukun ke-8 adalah tentang alur cerita ya, Betul, Pak. yang satu tujuan akan menjadikan sebuah mitra. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa sih yang akan Pak Jenal kembangkan dalam coaching ini? Saya akan mengembangkan 3 langkah konsep coaching, Pak. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian juga saya akan mendengarkan aktif si coaching, lalu yang terakhir saya akan mencoba melahirkan pertanyaan yang berbobot, Pak, agar si coaching itu mampu tergali potensinya untuk melahirkan jalan keluar dari permasalahan yang dia rasakan. Ya, jadi Pak Jenal, berarti ada 3 kompetensi Pak Jenal dalam coaching ini ya, dengan Pak Muslim. Dari 3 kompetensi coaching itu, kira-kira yang lebih spesifik yang Pak Jenal tekan, Pak, tujukan kepada Muslim, kira-kira apa itu Pak? Dari 3 itu. Saya akan lebih fokus pada mendengarkan aktif, Pak, mendengarkan penuh, Ya. kemudian dengan satu lagi memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak, kepada Pak Muslim. Berarti 2 ya Pak Jenal ya. Betul. Pak Jenal akan menjalankan pemilihan aktif dan juga mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu Pak Jenal, silakan Pak Jenal untuk coaching Pak Muslim. Siap. Nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya coaching. Baik, Pak. Nah, Terima oke. kasih, Pak. Nah, siap. Silakan Pak Jenal. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya Pak Muslim? Alhamdulillah baik Pak Jenal. Pak Jenal gimana? Alhamdulillah. Tetap semangat Pak Muslim ya. Siap, tetap Didik semangat. anak-anaknya biar sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin, amin, amin. Nah, ada apa nih? Kira-kira kita mau membahas apa nih saat ini? Diskusi tentang apa Pak Muslim? Silakan ceritakan. Ini Pak Jenal, memang saya juga udah lama nih berharap ya, pengen cari teman biar ada teman diskusi yang mudah-mudahan bisa membantu saya untuk menemukan ide-ide mengenai permasalahan yang saya hadapi saat ini. Jadi yang saya hadapi itu, masalah yang saya hadapi saat ini ketika pembelajaran itu, ya saya menemukan ya dari sekian persen atau sekian banyak murid saya, ada satu siswa Pak, ada satu siswa yang memang ini agak sulit gitu, daya tangkapnya atau responnya terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Iya. Ya, jadi saya juga sebagai guru yang memang harus berupaya memenuhi kebutuhan dari semua siswa saya di kelas. Nah, dari satu siswa ini memang saya terasa terasa agak sulit. Bagaimana sih cara membangkitkan atau bagaimana cara supaya murid saya ini paling tidak bisa mengikuti lah atau merespon pelajaran atau pembelajaran yang saya sampaikan. Itu Pak Jenal. Jadi Pak Muslim menemukan masalah dari sekian siswa yang diajar di kelas itu, ternyata ada satu siswa yang daya tangkapnya itu di bawah rata-rata temannya gitu. Ya, Pak. benar Pak Jenal. Nah, yang diinginkan tuh oleh Pak Muslim tuh apa si anak ini sebetulnya? Karena saya ini berada di kelas 6 ya memang banyak hal yang memang kudu harus dipersiapkan di kelas 6 itu. Nah, karena memang sudah berada di kelas 6 ini, sementara kemampuan anak ini masih di bawah rata-rata, maka harapan saya sih nggak terlalu tinggi, ya biasa-biasa, paling tidak ya menengah lah, paling enggak ya standarnya lah, bisa mengikuti ya, artinya sekalipun memang dia masih sulit untuk memahami ya, yang penting bisa mengikuti aja. Jadi nggak terlalu tinggi sebenarnya harapan saya. Kenapa? Karena memang berada di kelas 6 gitu Pak Zainal. Sehingga anak itu bisa mengikuti pembelajaran Iya. meskipun tidak seperti teman-teman yang lain, Benar, Pak, ya. benar Pak Zainal. Jadi kalau kita hitung berdasarkan skala, Pak, ya, sebetulnya memang kemampuan si anak ini saat ini ada di skala berapa, Pak? Kalau 1 sampai dengan 10 ini?
Kalau saya sih melihat berada di skalanya paling bawah ya. Masih paling bawah ya Pak. Nah, target yang Bapak inginkan pencapaiannya sampai dengan poin berapa nih? Poin 5 paling tidak. Minimal maksimal 5. Maksimal. 5. Syukur-syukur bisa lebih dari itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Bagus sekali Pak yang Bapak inginkan. Nah, sekarang Pak, apa sih yang akan Bapak lakukan agar keinginan Bapak itu bisa terwujud? Anak ini bisa mengalami peningkatan ke fase atau ke rentan yang 5 itu tadi, yang Iya. memungkinkan gitu. Iya. Gini Pak Seno, saya sih sebenarnya sudah menjalankan beberapa langkah ya, untuk agar anak ini bisa merespon dan bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Yang pertama memang saya harus menyisihkan waktu juga setiap hari itu, ya. Saya atur jadwal setelah pulang pembelajaran, selesai pembelajaran, saya sisihkan waktu itu 10 sampai 15 menit. Ya, jadi anak tersebut saya kasih pelajaran tambahan, ya, agar anak tersebut bisa mengikuti lah, bisa merespon pelajaran sedikit demi sedikit, perlahan-lahan ya. Di samping itu juga saya mempraktekkan tutor teman sebaya. Jadi ketika jam istirahat, jadi beberapa orang temannya itu setiap hari saya jadwalkan agar bisa membantu temannya gitu. Sekitar 5 atau 10 menit lah gitu. Dan itu setiap hari dan bergantian. Kalau tutor teman sebaya dipraktekkan, maka saya tidak melaksanakan yang setelah akhir pembelajaran. Ketika saya melaksanakan itu, maka tutor teman sebaya tidak dilaksanakan. Jadi terus Itu yang sudah dipraktekkan Sudah. sampai hari ini ya Pak. Iya. Hasilnya gimana Pak? Ada peningkatan? hasilnya alhamdulillah ada peningkatan, cuma ya nggak signifikan lah, artinya nggak terlalu cepat gitu. Jadi memang agak lambat. Iya. Penilaian Pak Muslim terhadap apa yang sudah dilakukan tadi gimana? Sudah cukup baik kah atau Pak Muslim perlu ada upaya-upaya lain selain yang 2 itu tadi? Nah itu makanya saya juga sedang mencari solusi, mencari ide, mungkin ada ide lain atau cara lain untuk meningkatkan kompetensi anak tersebut. Kira-kira apa Pak Muslim yang terpikirkan oleh Pak Muslim? Yang sudah terpikirkan cuma belum terlaksana. Saya rencana begini, saya akan laksanakan les di luar jam pembelajaran, dan ini pun perlu saya komunikasikan dengan orang tua siswa tersebut gitu. Jadi selesai atau di rumah gitu, selesai pembelajaran sudah pulang ke rumah masing-masing, ya saya akan mengatur waktu apakah seminggu 2 kali atau 3 kali saya adakan les khusus untuk anak tersebut. Jadi itu Pak yang saya rencanakan. Iya. Baik Pak Muslim, berarti yang 2 itu tadi sudah dilaksanakan. Benar. Sementara yang mengikuti les itu akan dilaksanakan. Kira-kira kapan Pak Muslim? Saya akan laksanakan secepatnya, dan juga saya akan konfirmasi pada kepala sekolah sebagai pimpinan dan juga pada orang tua siswa. Berarti yang terlibat di solusi yang tadi itu siapa saja? Ya terutama saya, terus juga siswa tersebut, ya kepala sekolah dan juga orang tua siswa. Berarti lesnya pun akan ditangani oleh Pak Muslim langsung ya, sebagai benar. Pematerinya. Benar. Muslim. Sangat bagus sekali Pak Muslim, ide-ide dari Pak Muslim ini untuk mengatasi problem yang dihadapi. Ya mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Muslim terhadap anak tersebut bisa tercapai. Ya Pak Muslim. Menurut Pak Muslim sekarang nih, kita sudah di akhir obrolan nih Pak Muslim. Bisa disimpulkan nih obrolan kita hasilnya apa nih menurut Pak Muslim? Yang pertama, hasil dari obrolan kita saat ini, ya jujur saya terima kasih banget ya sama Pak Zainal yang sudah bersedia menyisihkan waktunya bersama saya. Yang kedua, ya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke saya, memang sehingga terpikir sama saya apa sih yang akan saya lakukan gitu, sehingga tumbuh ide-ide dari saya dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Zainal sampaikan. Nah itu tadi ya, ketika ditanyakan oleh Pak Zainal rencana apa lagi, jadi saya terpikir
saya akan melaksanakan apa lagi, sehingga terbesit dalam pikiran saya, wah berarti saya akan melaksanakan ya langkah yang lain untuk paling tidak untuk mempercepat perkembangan pembelajaran dari siswa tersebut. Yaitu tadi saya akan menyisihkan waktu lagi di luar pembelajaran, yaitu dengan melaksanakan les untuk anak tersebut. Baik Pak Muslim, luar biasa idenya, saya sangat mengapresiasi Pak Muslim. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Yang paling utama mudah-mudahan obrolan kita hari ini nih, meskipun hanya mengobrol sepintas begini, tapi memberikan manfaat untuk kita semua Pak Muslim. Amin, ya Pak Zainal. Selamat berjuang Pak Muslim. Oke, siap. Semoga berhasil. Siap Pak Zainal. Baik, silakan Pak Muslim. Terima kasih Pak Zainal. Terima kasih. Aktivitasnya. Oke, Pak Zainal, alhamdulillah proses coaching pada hari ini ke Pak Muslim berjalan dengan lancar, sehingga tadi saya melihat dan mencatat ada beberapa sebuah catatan tentang masalah coaching Pak Zainal ke Pak Muslim. Nah, yang menjadi sebuah terbenak dalam sebuah pemberapa coaching tadi adalah apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Zainal tentang masalah itu tadi yang menjadikan indikator pengembangan pencapaian yang diinginkan tentang coaching Pak Muslim. Baik Pak, tadi yang proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya mengaplikasikan alur tirta Pak. Ya. Itu tadi di awal saya tentukan tujuan dulu bersama Pak Muslim, lalu saya identifikasi masalahnya sehingga Pak Muslim mengeluarkan permasalahan yang dia hadapi, lalu kemudian dia juga mengeluarkan rencana aksi yang akan dia lakukan Pak. Setelah itu saya tanyakan juga kepada dia siapa yang mengeksekusi, siapa yang terlibat, dan yang bertanggung jawab itu siapa. Jadi di proses coaching tadi saya sudah menggunakan alur yang sesuai dengan langkah-langkah tirta Pak. Gitu. Ya. Baik Pak Zainal, memang menurut saya tadi praktek coaching yang Pak Zainal lakukan terhadap Pak Muslim itu sudah baik. Dia sudah menjalani alur tirta, sehingga proses coaching tadi sudah mengeluarkan sebuah ide langsung dari Pak Muslim, karena memang dengan kompetensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Zainal kembangkan dari hasil pelaporan coaching yang barusan dilakukan pada Pak Muslim? Saya ingin lebih memperdalam pemahaman saya terkait tirta Pak, terkait alur tirta, agar ketika saya memberikan coaching kepada para coach itu bisa lebih baik, bisa sesuai dengan harapan atau tujuan dari coaching itu sendiri Pak. Itu mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan itu Pak. Ya, oke. Baik Pak Zainal, untuk job session ini sudah selesai. Semoga apa yang dilakukan Pak Zainal hari ini bisa bermanfaat selanjutnya, dan semoga kita selalu sehat selalu. Amin. Oke. Baik, terima kasih. Muslim, Waalaikumsalam Pak Zainal, alhamdulillah. Sehat, baik. sehat? Sehat Pak Zainal. Pak Zainal gimana? Alhamdulillah sehat Pak Muslim. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Muslim. Jadi berdasarkan schedule Pak Muslim akan melaksanakan coaching ya hari ini. Iya, benar Pak Zainal, benar. Dengan siapa Pak Muslim? Pak Hasan Pak Zainal. Dengan Pak Hasan. Baik Pak Muslim. Sebelum nanti Pak Muslim melakukan rangkaian coaching, saya sebagai supervisor ada beberapa hal yang harus
saya Siap, konfirmasi siap. ulang kepada Pak Muslim. Siap, Pak Zainal. Baik Pak Muslim. Nah, yang pertama yang akan didiskusikan nanti di proses coaching itu rubrik penilaiannya itu apa aja Pak Muslim ya? Baik Pak Zainal, ya hari ini memang saya akan melaksanakan coaching terhadap Pak Hasan. Adapun ya nanti pada saat coaching ya pelaksanaan coaching itu ada beberapa yang menjadi rubrik penilaian saya, terutama memang dalam proses coaching nanti itu harus menggunakan model alur tirta ya. Jadi ketika coaching nanti itu ya akan termuat model alur tirta itu. Yang pertama adalah mengenai tujuan, terus juga identifikasi, terus juga reaksi rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu Pak Zainal yang akan saya coba nanti sampaikan atau berikan penilaian terhadap coaching saya. Baik Pak Muslim. Jadi nanti rubrik penilaiannya yang akan dinilai adalah bagaimana Pak Muslim menggunakan alur tirta dengan baik. Ya. Kemudian juga Pak Muslim mampu mengajak Pak Hasan itu sebagai mitra ya, Ya. membangun relasi kemitraan Siap. antara Benar, coach benar. dan coachee, sehingga Pak Hasan sebagai coachee itu mampu mengembangkan potensinya sendiri, gitu Pak ya. Iya. Baik Pak Muslim. Nah, kompetensi coaching apa Pak Muslim yang ingin dikembangkan sebetulnya? Memang dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi Pak Zainal. Ada itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga juga adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi itu akan saya coba kembangkan dalam proses coaching nanti saya. Kalau yang secara spesifiknya kompetensi bagian mananya Pak Muslim yang akan dikembangkan? Saya lebih spesifik kepada mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Baik. Agar nanti coach saya itu mampu tumbuh ide-ide pada dirinya, sehingga mungkin nanti sehingga dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Iya, itu Pak. Berarti indikator keberhasilan coaching ini sebetulnya apa Pak Muslim ya? Yang Bapak harapkan dari si coaching ini? Dengan kompetensi yang akan saya kembangkan dan juga menggunakan alur cerita ini, saya berharap agar coach saya ini nanti akan tumbuh ide, akan mampu ya mengeluarkan idenya atau menemukan solusinya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Itu, Baik, Pak. Baik Pak Muslim, saya kira itu dulu supervisi siap. kita. Silakan melaksanakan proses coaching. Oke, siap. Mudah-mudahan berhasil. Oke, siap Pak Zainal. Silakan Pak. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hasan. Gimana, sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, saya minta waktunya sebentar Pak dia. Oke, siap Pak Hasan. Saya ada sedikit permasalahan Pak tentang murid saya di sekolah Pak. Itu. Jadi permasalahannya, kebetulan saya kan mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, itu dalam pembelajaran BTQ, baca tulis Quran. Ya. Nah, setelah semua itu, di bab yang pertama ada sebuah hafalan Pak, hafalan surat Al-Insyirah dan surat Ad-Duha. Nah, ternyata ada beberapa orang nih Pak yang memang tidak hafal di situ. Iya. Nah, saya juga agak kebingungan nih Pak, makanya saya menemui Bapak, meminta pendapat Pak tentang sharing. Semoga Pak Muslim bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami sekarang. Oke Pak Hasan, ya kalau saya tadi dengarkan keluhan atau permasalahan yang Pak Hasan sampaikan, yaitu tentang ada beberapa siswa Pak Hasan ya. Iya. Di pelajaran BTK itu ya hafalan surat Al-Insyirah ya. Ya. Ada beberapa anak yang memang belum bisa menghafal. Ya. Nah, terus presentasinya gimana Pak Hasan? Presentasinya itu ya sekitar 70% sudah hafal,
Nah 30% itu belum hafal Pak. Itu saya udah sertifikasi semua, ternyata itu ya ibaratnya apa ya, memang saya juga kurang tahu nih apa tuh permasalahannya. Itu presentasinya antara yang sudah hafal 70, yang tidak hafal 30. Iya. Terus harapan Pak Hasan ke yang 30% itu, anak yang 30% itu yang belum dapat menghafal surat Al-Syura itu bagaimana harapannya sejauh mana? Nah dari harapan saya adalah mereka semua juga mesti harus hafal ya, sehingga mereka hafal 100% itu. Walaupun di antara 70%-nya itu ada yang memang hafal lancar, ada yang memang hafal terbata-bata. Nah, yang 30 ini adalah mereka memang tidak mau hafal gitu Pak, tidak mau menghafalin gitu. Nah, saya juga ingin mencari tahu tentang mengapa yang 30% ini mereka tidak hafal. Sejauh ini Pak Hasan sudah mencoba mencari tahu apa sih penyebabnya dari kenapa anak itu yang pertama nggak mau menghafal, yang kedua juga anak itu kenapa hafalannya lambat, gitu kan? Iya. Terus sejauh ini apa permasalahannya yang Pak Hasan? Nah, permasalahannya setelah kami melakukan identifikasi Pak yang 30% itu, ternyata ada dari 20% memang dia tidak bisa baca Pak. Jadi tidak bisa baca, jadi bacanya juga masih mengeja gitu. Dan 10% itu ya memang dia tidak hafal huruf hijaiyah sama sekali Pak. Iya. Itu setelah saya identifikasi itu. Nah terus dari permasalahan yang Pak Hasan hadapi ini, barangkali apa yang sudah Pak Hasan lakukan langkah agar anak ini yang pertama adalah bisa paling tidak membaca surat Al-Syura dan juga bisa menghafalnya. Langkah apa yang Pak Hasan sudah laksanakan selama ini? Nah, langkah yang sudah saya lakukan adalah dari yang 30% itu, langkah pertama Pak, saya identifikasi anaknya, mengetahui kenapa dia sampai tidak hafal, yaitu sudah ketahuan mereka memang tidak lancar dan memang mereka juga tidak hafal huruf hijaiyah itu, sehingga mereka susah untuk membaca. Nah terus langkah yang kedua yang saya lakukan adalah memanggil orang tua Pak. Orang tuanya saya panggil, saya ajak komunikasi, saya ingin mengetahui sejauh mana aktivitas yang mereka lakukan, sehingga anak itu belum bisa baca dan juga belum kenal huruf hijaiyah. Gitu. Terus dari langkah-langkah yang sudah Pak Hasan laksanakan itu ada nggak peningkatan? Nah setelah itu ada Pak, ada sedikit peningkatan. Sejauh mana peningkatannya sejauh mana? Peningkatannya itu yang 10% mereka sudah mulai agak sedikit lancar yang bacanya. Nah terus yang 2% itu mereka sudah mulai sedikit hafal tentang huruf-huruf hijaiyah gitu. Oh berarti ada peningkatan. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah terus dari beberapa langkah yang sudah Pak Hasan laksanakan, ada nggak ide lain yang akan Pak Hasan laksanakan untuk lebih mempercepat ya perkembangan anak itu dalam membaca maupun menghafal? Wacana saya sih rencananya Pak ya, saya ingin memberikan tambahan pembelajaran kepada mereka yang 20% dengan 10%. Jadi setelah nanti di saat kalau memang dia belajarnya siang, saya menyuruh mereka datang jam 10 ke sekolah, karena jam siang kan masih jam 1 Pak. Iya. Jam 10 saya suruh datang ke sekolah, dan itu akan memberikan sebuah pembelajaran tambahan tentang baca tulis Quran. Nah begitu juga dengan sekolah pagi. Di saat dia sekolah pagi, maka siangnya itu akan memberikan sejenis semacam les gitu Pak. Ya, jadi semacam les bagi yang tidak pernah belum hafal huruf hijaiyah. Saya memberikan sebuah metode bacaan Iqra kepada mereka untuk hafal. Nah terus untuk mereka yang bisa baru ngeja-ngeja, saya akan memberikan metode baca di Judama. Itu sih Pak metode selanjutnya yang saya lakukan. Bagus sekali itu Pak Hasan, bagus banget itu idenya. Terus mengenai rencana Pak Hasan ini, ide Pak Hasan ini sudah terjadwalkan apa baru direncanakan?
sudah terjadwal atau baru direncanakan? Jadi rencana sih sudah rencanakan, eksekusinya nanti perkiraan sekitar tanggal 15 Pak. Tanggal 15 September itu paling lambat. Iya, iya. Karena sih minggu-minggu ini kita akan melaksanakan itu, karena kita juga di saat karena mereka tidak bisa baca dan tidak hafal huruf hijaiyah, itu juga kesulitan juga untuk menerapkan pembelajaran itu. Ya, tapi mudah-mudahan dengan rencana itu langkah yang akan dilaksanakan itu mungkin akan dapat lebih cepat gitu anak-anak itu dalam pengembangan hafalan maupun bacaannya gitu. Terus apa sih siapa aja sih yang akan dilibatkan dalam langkah yang akan Pak Hasan laksanakan? Nah, dalam pelajaran tambahan itu paling saya akan melibatkan teman sejawat Pak, khususnya yang pembelajaran PAI juga, karena di kelas kami itu pengajar PAI kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu berbeda-beda. Iya. Nah, makanya paling kami mengajak teman sejawat Pak untuk tambahan kelas itu juga. Jadi teman sejawat itu ya dilibatkan dalam rangka itu untuk meningkatkan kompetensi anak-anak. Iya itu Pak. Terus sejauh mana konsisten Pak Hasan terhadap langkah itu? Tanggung jawabnya si konsisten itu ya mereka menyetujui Pak, bahkan mereka juga mendukung tentang video ini untuk menambah pembelajaran les, dan orang tua juga sangat mendukung dan antusias. Bahkan bagi mereka yang belum yang sudah mulai lancar-lancar pun malah ingin menambah Pak, supaya anak mereka itu lebih lancar lagi baca Al-Quran. Oke, bagus Pak Hasan, bagus, mantap ya. Nah, saya kira nih obrolan kita sudah hampir selesai nih ya, obrolan kita sudah hampir selesai. Nah, yang saya tanyakan ke Pak Hasan ya, dari obrolan kita dari awal sampai akhir nih, kira-kira apa sih yang terkesan atau yang bisa disimpulkan oleh Pak? Ya, yang pertama saya terima kasih banyak ke Pak Muslim dengan obrolan ini, sehingga apa yang permasalahan yang saya alami sebenarnya mah tidak terlalu berat-berat amat gitu ya. Cuma karena memang pemikirannya memang terjadi di saya, makanya saya memerlukan mitra seperti Bapak untuk bisa mengembangkan. Sebenarnya ide saya sudah ada, cuma belum meyakinkan hati saya dengan adanya Pak Muslim sebagai mitra saya. Alhamdulillah saya sudah menemukan titik terang Pak. Saya juga minta doanya Pak Muslim, semoga rencana aksi yang saya lakukan nanti bisa berhasil. Amin. Yeah. Oke, Pak Hasan, Pak Hasan dalam melaksanakan aksinya nanti diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan peserta didik Pak Hasan nanti juga semakin cepat perkembangan dalam hafalan maupun baca. Oke, Terima kasih banyak Pak Hasan. Sama-sama, Pak Ya. Hasan. Ya. Oke. Ya, baik Pak Muslim, saya sudah mengamati hasil proses dari coaching Pak Muslim dan Pak Hasan. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama adalah Pak Muslim sebagai coach telah mampu membuat coaching berani mengungkapkan masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Muslim juga mampu membuat pertanyaan yang berbeda. Pak Muslim mampu menjelaskan keluhan-keluhan coaching dengan penuh yang saya catat di sini juga, Pak Muslim telah mampu fokus pada area yang memang ini dikembangkan dari sisi coaching. Sangat bagus sekali Pak Muslim. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Muslim. Yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan Pak Muslim sebagai coach ini pada saat proses coaching ini? Ketika proses coaching tadi ya, saya menggunakan alur tinta ya. Saya coba menanyakan tentang tujuan kepada coach saya, terus juga identifikasi masalahnya gitu.
saya coba gali dan juga saya coba menggali lewat pertanyaan-pertanyaan agar ya coaching saya itu ya tumbuh ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Dan juga saya pertanyakan ya mengenai rencana aksinya gitu. Rencana aksinya kapan itu akan dilaksanakan, siapa saja yang dilibatkan, dan juga saya pertanyakan juga sejauh mana tanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilaksanakan itu. Sekira itu Pak, sehingga ya coaching saya ini tumbuh ya ide-idenya itu dan kemudian konsisten untuk melaksanakan langkah yang ada dalam rencananya tersebut. Baik Pak Muslim, jadi praktek tadi sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih. Lalu kompetensi yang diinginkan juga sudah keluar tadi ya dari si Koci juga tadi saya perhatikan sudah mampu melahirkan solusi dari masalah yang memang dia miliki. Artinya Koci sudah mampu memanfaatkan potensinya gitu, berkat dialog atau pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Muslim sebagai coach. Nah, yang terakhir Pak Muslim, kompetensi apa lagi nih? Ada yang ingin dikembangkan oleh Pak Muslim, kompetensi yang lain berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan dengan Pak Hasan? Ya, yang akan saya kembangkan lagi ya mengenai coaching itu ya saya akan mencoba terus belajar untuk mencari dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dari pertanyaan-pertanyaan itu akan tumbuh ide, tumbuh rencana atau menemukan solusi bagi coaching saya. Jadi saya kembangkan terus adalah mengenai pertanyaan berbobot dan juga ya, mendengarkan aktif sehingga fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang lain Pak Muslim. Amin. Sukses terus. Terima kasih Pak Zainal, Pak Hasan, terima kasih.